Halo, kali ini kita mau terbang nih ke tetangga terdekat bumi, planet yang mungkin sering Anda lihat ya. Kilaunya terang banget pas senja atau fajar. Yup, kita bakal bahas Venus, si bintang kejora atau bintang pagi. Kita akan gali lebih dalam bab 11 dari sumber yang Anda bagikan, judulnya Evening and Morning Star. Venus ini kan sering banget disebut kembaran bumi ya, soalnya ukurannya mirip banget. Tapi, di balik awan tebelnya yang misterius itu, ternyata dunianya beda total. Ada kutipan dari Libai yang kayaknya pas banget nih. Ini adalah dunia lain yang bukan milik manusia. Nah, jadi misi kita sekarang, ngupas tuntas apa yang kita tahu soal Venus. Mulai dari zaman dulu orang cuma bisa mengagumi cahayanya, sampai ke penemuan-penemuan keren lewat robot penjelajah kita. Semuanya berdasarkan bab buku ini. Betul sekali, mempelajari Venus itu penting banget karena ini kayak laboratorium alam raksasa gitu. Gimana ceritanya planet yang awalnya mungkin mirip bumi, ukurannya, masanya hampir sama, kok nasibnya jadi ya beda banget gitu. Dan perjalanan pemahaman kita soal Venus ini, wah drastis berubah. Dari cuma titik terang di langit, jadi planet yang permukaannya bisa kita intip, walaupun ya pakai cara khusus. Jadi yuk kita bongkar lapisan-lapisan pengetahuan ini dari sumber Anda. Oke, kita mulai dari penampakannya dulu ya. Venus ini emang terang banget di langit. Kalau sore, dia kayak ngejar matahari di barat. Kalau pagi, dia malah duluan sebelum matahari terbit di timur. Nggak heran sih kalau orang Romawi kuno namain dia dari Dewi Cinta dan Keindahan. Cahayanya itu loh, memesona banget. Dan julukan kembaran bumi itu ya ada alasannya, seperti yang Anda bilang tadi, massa, ukuran, terus gravitasi permukaannya itu mirip banget sama bumi. Tapi ya gitu, sebelum ada misi ke sana, kita cuma bisa nebak-nebak aja apa yang ada di balik awan tebalnya itu. Spekulasinya macam-macam, liar banget. Ada yang bayangin Venus itu kayak bumi zaman purba, penuh rawa-rawa hangat gitu. Ada yang bilang gurun pasir panas. Malah ada yang mikir ada lautan minyak bumi, atau nah ini favorit saya nih, samudra air soda. Samudra air soda. Wah, ini imajinasinya udah tingkat tinggi banget ya. Jelas ini lebih ke fiksi ilmiah romantis gitu ya. Soalnya kan emang belum ada data sama sekali soal permukaannya waktu itu. Tepat. Makanya, usaha pertama buat dapetin data konkret itu krusial banget. Amerika Serikat waktu itu mulai nyiapin misi Mariner 1 dan 2. Itu di awal tahun 60-an. Nah, di sini nih ada cerita menarik dari sumber kita. Ternyata ada perdebatan internal yang lumayan panas gitu. Soal perlu nggaknya bawa kamera. Oh iya, kenapa jadi perdebatan? Bukannya kamera itu ya penting buat lihat kayak apa sih di sana? Nah, itu dia masalahnya. Argumen yang nggak setuju bilang kamera itu bukan instrumen ilmiah murni. Fungsinya lebih kayak buat humas aja, buat ditunjukin ke publik gitu. Katanya sih kamera nggak bisa jawab pertanyaan ilmiah spesifik yang udah dirancang. Toh kita juga nggak tahu mau motret apa di balik awan. Bisa jadi cuma, ya, awan putih doang. Iya juga ya kalau dipikir dari sudut pandang itu. Hmm. Tapi pasti ada yang dukung juga dong. Ada. Salah satunya itu ilmuwan muda. Waktu itu namanya Carl Sagan. Beliau justru bilang kamera itu bisa jawab pertanyaan yang nggak terduga. Siapa tahu gitu kan ada celah di awan yang bisa nunjukin permukaan. Dan yang nggak kalah penting menurut Sagan, gambar itu cara terbaik buat berbagi antusiasme, keajaiban misi ini ke publik. Publik kan yang mendanai lewat pajak ya, ya mereka berhak lah ikut ngerasain petualangan ini. Wah, dilema klasik ini ya, antara sains murni sama komunikasi ke publik. Jadi akhirnya keputusannya gimana? Keputusannya waktu itu nggak ada kamera yang diterbangin di misi-misi awal Mariner ke Venus. Dan ternyata, keputusan ini sebagian ada benernya juga. Paling nggak buat cahaya tampak, yang bisa dilihat mata kita lah. Belakangan kita kan jadi tahu, awan Venus itu emang super tebal dan kayaknya nggak ada celahnya. Mirip bulan Saturnus, si Titan itu. Jadi kalau bawa kamera biasa, ya mungkin emang cuma dapat foto awan putih aja. Tapi tadi Anda bilang sebagian benar. Berarti ada bagian yang salahnya juga dong. Iya, betul. Belakangan, pengamatan pakai cahaya ultraviolet yang nggak kelihatan sama mata kita justru berhasil nangkep detail menarik di puncak awan Venus. Kayak pola-pola awannya, pergerakannya, bahkan ada fenomena aneh namanya superrotasi. Itu kondisi di mana lapisan awan Venus muter ngelilingin planetnya jauh lebih cepat daripada planetnya sendiri muter. Aneh kan?
Selain itu ada juga teori awal kalaupun ada celah, ngelihat permukaan pakai cahaya tampak itu mungkin mustahil. Bukan cuma karena awan tebal, tapi juga karena atmosfer Venus yang super padat itu bakal menghamburkan cahaya kuat banget. Namanya hamburan Rayleigh. Mirip kenapa langit bumi biru, tapi di Venus efeknya bisa bikin semua kelihatan putih nyilauin gitu, white out. Oke. Jadi kamera biasa nggak bisa tembus awan tebal dan mungkin juga kehalang hamburan cahaya. Terus gimana caranya ilmuwan akhirnya bisa ngintip apa yang ada di balik cadar Venus itu? Kuncinya apa? Jawabannya ada di gelombang radio. Lebih spesifiknya, radar. Prinsip kerjanya itu cerdas banget. Gelombang radio itu bisa nembus awan sama atmosfer tebal Venus tanpa masalah. Gelombang ini dipancarin ke bawah, kena permukaan padat Venus, terus mantul balik. Nah, pantulannya ini yang ditangkap. Entah sama teleskop radio raksasa di bumi, kayak di Goldstone atau Arecibo dulunya, atau sama pesawat ruang angkasa yang ngorbit Venus. Jadi kayak kelelawar gitu ya, pakai suara buat melihat dalam gelap. Tapi ini pakai gelombang radio. Cukup dari bumi aja atau harus ada misi khusus? Pengamatan dari bumi itu penting, langkah awal lah. Tapi gambarannya ya masih kasar. Terobosan besarnya itu datang dari misi-misi yang memang ngirim pemancar sama penerima radar buat ngorbit Venus. Ada Pioneer 12 dari AS, terus Venera 15 dan 16 dari Uni Soviet. Mereka bawa radar canggih pada masanya. Dan puncaknya itu misi Magellan dari AS di awal 90-an. Magellan ini, wah luar biasa. Dia berhasil memetain hampir 98% permukaan Venus dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Gimana cara radar itu bisa bikin peta? Kan cuma mantulin sinyal aja. Caranya ngukur waktu tempuh sinyal radar itu. Sinyal dikirim, terus ditunggu pantulannya balik. Kalau pantulannya balik lebih cepat, artinya permukaannya lebih dekat ke wahana, alias lebih tinggi. Nah, itu gunung atau dataran tinggi. Kalau pantulannya balik lebih lambat, berarti permukaannya lebih jauh, alias lebih rendah. Itu lembah atau dataran rendah. Dari data waktu tempuh inilah dibikin peta topografi Venus. Keren banget. Jadi peta Venus pertama kita itu bukan dari foto, tapi dari dengerin gema radio ya. Terus apa yang kelihatan dari peta radar itu? Nah, peta radar itu ngungkap wajah Venus yang sama sekali nggak mirip bumi purba atau samudra air soda tadi. Permukaannya ternyata didominasi sama dataran vulkanik yang luas banget, gunung-gunung api raksasa, beberapa malah lebih besar dari gunung tertinggi di bumi loh. Terus ada fitur-fitur aneh yang dibentuk sama aktivitas tektonik dan mungkin juga sama angin super kencang di dekat permukaan, walaupun atmosfer di bawah padat banget. Detail soal lanskap vulkanik ini dibahas lebih lanjut di bab setelah ini di sumber kita. Menariknya, sumber kita juga nyebutin nih, bertahun-tahun setelah Magellan, pesawat ruang angkasa Galileo yang waktu itu lagi jalan ke Jupiter sempat terbang lintas Venus. Dan dia berhasil konfirmasi keberadaan gunung-gunung besar yang udah dipetain radar itu. Tapi kali ini caranya beda. Dia deteksi panas inframerah dekat yang ternyata bisa sedikit nyelinap keluar dari atmosfer tebal Venus di panjang gelombang tertentu. Jadi, data radar sama inframerah saling dukung gitu ya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin penemuan yang paling mengguncang pemahaman kita soal Venus, itu sebenarnya datang lebih awal lagi, bahkan sebelum misi-misi Mariner, tepatnya tahun 1956. Sekelompok astronom radio dipimpin Chi Meyer ngarahin teleskop radio ke Venus buat ngukur intensitas gelombang radio alami yang dipancarin planet itu. Kenapa? Soalnya intensitas gelombang mikro ini berkaitan langsung sama suhu sumbernya. Nah, hasil pengukuran suhu kecerahan Venus ini bikin semua orang kaget bukan main. Berapa emang suhunya waktu itu? Lebih dari 300 derajat Celcius. Jauh banget di atas titik didih air. Bayangin aja, waktu itu kan banyak yang masih ngarep Venus mungkin punya kondisi mirip bumi, mungkin ada kehidupan gitu. Penemuan suhu sepanas oven ini langsung, ya, memupuskan harapan itu. Dan langsung muncul banyak pertanyaan baru. Kenapa bisa sepanas ini? Apa penjelasannya secara ilmiah? Banyak hipotesis muncul waktu itu. Ada yang bilang mungkin gara-gara gesekan atmosfer yang padat banget. Ada yang mikir karena aktivitas vulkanik masif yang terus-terusan. Tapi penjelasan yang paling awal diajuin dan akhirnya terbukti paling pas, itu hipotesis efek rumah kaca yang lepas kendali. Atau runaway greenhouse effect. Dan lagi-lagi nih, salah satu pengusul utamanya adalah Carl Sagan muda waktu itu. Efek rumah kaca? Kayak yang terjadi di bumi juga gitu? Prinsip dasarnya sih sama, tapi skalanya di Venus itu ekstrim banget.
Sagan sama ilmuwan lain berteori kalau atmosfer Venus yang 96% lebih isinya karbon dioksida, CO2, itu kan gas rumah kaca yang kuat ya, plus ada sedikit uap air juga. Nah, itu bertindak kayak selimut super tebel. Sinar matahari bisa masuk, manasin permukaan, tapi panas inframerah yang dipancarin balik sama permukaan itu keperangkap sama lapisan CO2 dan uap air tadi. Sumber kita pakai analogi pagar ganda. CO2 nyerap panas di beberapa panjang gelombang inframerah, terus uap air nyerap di panjang gelombang lain, termasuk di jendela di mana CO2 nggak nyerap. Akibatnya, ya panas nggak bisa keluar ke angkasa, numpuk terus-menerus sampai suhu permukaannya mencapai ratusan derajat Celcius. Gitu ceritanya. Jadi CO2 yang di bumi aja udah jadi masalah, perubahan iklim, di Venus jumlahnya melimpah ruah banget dan bikin planetnya jadi kayak neraka gitu ya. Ngeri juga ya ngebayanginnya. Hipotesis ini ada bukti langsungnya nggak dari misi? Ada. Uni Soviet dengan program Veneranya itu ambisius banget ngirim pendarat ke Venus. Tahun 1967, Venera 4 berhasil masuk atmosfer dan ngirim data langsung. Datanya konfirmasi komposisi atmosfer yang dominan CO2 itu dan suhu yang tinggi banget di lapisan bawah. Sayangnya, Venera 4 itu remuk karena tekanan atmosfernya luar biasa besar, sekitar 90 kali tekanan di permukaan laut bumi. Jadi hancur sebelum sempat mendarat. Tapi datanya udah cukup lah buat konfirmasi kondisi neraka itu. Dan jangan lupain Mariner 2 dari AS ya, yang terbang lintas tahun 1962 itu. Meskipun nggak bawa kamera tadi, dia kan misi antar planet pertama yang berhasil secara ilmiah. Apa temuannya dia? Mariner 2 ini tonggak sejarah banget. Instrumen-instrumennya, terutama radiometer gelombang mikro, berhasil mengukur suhu Venus dari dekat. Dan dia konfirmasi angka yang didapat dari pengamatan radio di bumi, permukaannya emang panas membara. Ini jadi bukti kuat yang dukung teori efek rumah kaca masif tadi, bahkan sebelum Venera 4 ngirim data dari dalam atmosfer. Keberhasilan Mariner 2 ini ngebuktiin kalau kita bisa ngirim wakil kita melintasi jutaan kilometer dan belajar soal dunia lain. Saya suka deh cara sumber kita ngegambarin nasib Mariner 2 ini. Setelah misinya yang singkat tapi bersejarah itu kelar, wahana kecil ini kan nggak hancur. Dia terus aja ngorbit matahari sampai sekarang, dalam diam. Kayak relik kecil gitu ya dari fajar era penjelajahan antariksa kita. Dianalogiin kayak kapalnya Columbus Santa Maria yang seolah masih terus berlayar sendirian di Atlantik. Ada kesan puitis sekaligus agak melankolis gitu ya. Iya, betul, sangat menyentuh. Dan ada semacam harapan atau visi futuristik yang juga disinggung dari Carl Sagan lagi. Beliau ngebayangin mungkin suatu hari nanti, entah di abad 21 ini atau abad berikutnya, bakal ada kapal antariksa besar dari bumi. Atau mungkin dari koloni manusia di Mars atau Eropa, siapa tahu kan, yang sengaja nyegat Mariner 2 ini di orbitnya. Terus mereka bakal ngambil artefak bersejarah ini dengan hati-hati, bawa pulang, terus dipajang di Museum Teknologi Antariksa Awal. Buat pengingat langkah pertama kita yang kecil tapi berani banget menuju planet lain. Wah, itu visi yang indah sekali ya. Jadi kalau dirangkum nih, perjalanan kita memahami Venus ini benar-benar sebuah transformasi ya. Dari cuma bintang terang yang dikagumi dari jauh, jadi harapan kembaran bumi yang penuh spekulasi romantis, sampai akhirnya keungkap sebagai dunia neraka bertekanan tinggi, yang tersembunyi di balik awan asam sulfat. Semua ini berkat kecerdikan manusia dan robot-robot penjelajah kita yang tangguh itu. Ternyata kembaran kita ini nasibnya sangat-sangat beda ya Anda. Jelas sekali, beda banget. Dan kisah Venus ini bukan cuma soal astronomi loh, ini pelajaran penting banget buat kita di bumi. Memahami gimana efek rumah kaca bisa lepas kendali di Venus, ngubah planet yang mungkin dulu punya lautan jadi oven raksasa, itu bantu kita lebih menghargai betapa unik dan rapuhnya keseimbangan iklim di planet kita sendiri. Ini bukan cuma soal teori lagi, ini studi kasus nyata skala planet. Memahami Venus jadi kayak ya, semacam peringatan dini buat ngejaga bumi, apalagi di tengah isu perubahan iklim global yang lagi kita hadapi sekarang. Perspektif yang sangat penting itu. Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik sejenak ke Mariner 2 yang masih melayang sendirian di luar sana. Wahana pioner itu jadi kayak kapsul waktu ya, pembawa pesan bisu dari masa lalu eksplorasi kita. Ini jadi bikin saya mikir, kira-kira kisah tersembunyi apa lagi ya? Atau mungkin artefak atau fenomena tak terduga apa lagi yang masih ngorbit diam-diam di luasnya angkasa antar planet sana. Entah itu wahana tua lain yang udah hilang kontak,
Atau petunjuk alam semesta yang belum kita sadari, yang nunggu buat kita temuin suatu hari nanti. Atau mungkin nunggu generasi penerus kita buat ngungkapnya, melanjutin penjelajahan tanpa akhir melintasi ruang dan waktu. Terima kasih sudah menyimak kupasan kita tentang Venus kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.